Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofidah peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan BPSDM Sumatera Utara dengan pengampu materi Bapak Dr. Ranus Ikhwan Faizar Nasution FAP. Baiklah, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang harmonis, di mana pengejaan katanya yaitu HARMONS, harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Potensi tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN di mana yaitu disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, dan disharmonis antar golongan. Dan bagaimana kita sebagai ASN akan menanggapi dalam keanekaragaman berbangsa. Tentu teman-teman akan bertanya, mengapa harus harmonis? Pentingnya suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pasien. Nah, bagaimana kode etik dalam harmonis? Yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan sikap harmonis yang saya terapkan di UPTD Puskesmas Tambangan. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam hal ini saya di bidang imunisasi COVID-19. Tentu banyak masyarakat yang saya temui berbagai macam golongan sesama tanpa memandang latar belakang. Namun dalam bidang vaksinasi imunisasi COVID, sering orang tua lanjut usia yang tidak bisa memiliki sertifikat wajib perlindungan. Jadi peran saya yaitu untuk melihat sertifikat vaksinasi ibu ini dengan koordinasi dengan bidan desa. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID, banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesehatan dirinya, apakah dia bisa divaksin atau tidak. Jadi peran bidan di sini yaitu untuk memberikan motivasi atau dukungan supaya ibu tidak takut dan merasa nyaman dalam vaksinasi COVID. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain, yaitu membantu teman yang sedang dalam kesulitan, misalnya dalam mengerjakan pelaporan di mana kakak-kakak itu sering dalam kesulitan dalam mengakses komputer. Di sini saya akan membantunya. Yang kedua yaitu ikut serta dalam mempromosikan program pemerintah, misalnya YKMK, khususnya pada ibu hamil yang belum memiliki BPJS, di mana ini sangat perlu dalam persalinan si ibu, sehingga dalam kehamilan harus dipersiapkan untuk jaminan kesehatan keselamatan bayi dan ibu. Yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu menciptakan suasana rukun, damai, tentram dalam lingkungan kerja, di mana pada saat yang istirahat kami melakukan makan bersama di puskesmas. Dan yang paling penting yaitu menghargai ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta toleransi antar umat beragama di lingkungan kerja. Tidak membeda-bedakan apakah dia agama Islam atau agama Kristen, kemudian apakah dia suku Nias, suku Batak, suku Jawa. Dan untuk pasien, bagaimana menciptakan lingkungan yang kerja yang kondusif, yaitu dengan mulai bekerja dengan disambung. Baiklah, cukup sekian podcast saya tentang harmonisasi yang saya terapkan ini kerja dari Puskesmas Tambangan, dan saya akhiri dengan sebuah pantun.
hewan namanya racun, jangan anggap hewan hama. Mari kita hidup rukun, saling toleransi aman. Pasti wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.